Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang wedang uwuh untuk memenuhi tugas mata kuliah obat tradisional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya La'li Maula, NIM 196502886, Farmasi 4B. Poin-poin yang akan dibahas adalah gambaran umum, klasifikasi simpesia, cara pembuatan, manfaat, dan yang terakhir daftar pustaka. Gambaran umum wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman asli Yogyakarta, terutama berasal dari daerah Imogiri, Bantul. Dalam bahasa Jawa, wedang artinya minuman, sedangkan uwuh artinya sampah. Jika dirangkaikan menjadi minuman sampah, maksud minuman sampah adalah minuman yang terdiri dari campuran beberapa bahan. Wedang uwuh adalah minuman yang berbahan dasar dari kayu secang, jahe, pala, kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Bahan-bahan penyusun wedang uwuh tersebut diketahui mempunyai kandungan zat yang dapat digunakan sebagai minuman yang dapat berfungsi sebagai minuman kesehatan. Klasifikasi simpesia yang pertama, kayu secang. Klasifikasi ilmiah dapat dilihat pada tabel. Secang merupakan tumbuhan berdu yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia, khususnya untuk pengobatan tumor dan kanker. Telah diketahui bahwa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak kayu secang memiliki sejumlah kemampuan, yaitu dapat meredam atau menghambat pembentukan radikal bebas. Kayu secang yang dapat meredam bahaya radikal bebas yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit kronis seperti kanker, jantung koroner, hipertensi, dan diabetes. Dalam pengobatan tradisional, kayu secang biasa digunakan dengan cara diseduh untuk mengurangi penyakit antara lain batuk berdarah atau TBC, diare, disentri, penawar racun, obat luka dalam dan luka luar, pengobatan sesudah persalinan, katarak, mah, rematik, masuk angin, dan capek-capek. Yang kedua adalah jahe. Klasifikasi ilmiah dapat dilihat pada tabel. Jahe adalah tanaman rimpang, biasa disebut sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpang jahe ada yang berbentuk seperti jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Adanya rasa pedas yang ditimbulkan oleh jahe cukup dominan yang disebabkan senyawa keton zingeron. Fungsi farmakologis jahe salah satu adalah antimetik atau anti-mutah. Jahe merupakan bahan yang mampu mengeluarkan gas dari dalam perut. Hal ini akan meredakan perut gembung. Jahe merupakan stimulasi aromatik yang kuat, di samping dapat mengendalikan muntah dengan meningkatkan gerakan peristaltik usus. Yang ketiga, pala dan daun pala. Klasifikasi dapat dilihat pada tabel. Buah pala dan daun pala dengan keharuman semerbak ini ternyata mempunyai banyak khasiat bagi kesehatan. Kandungan kimia flavonoid, saponin, dan polifenol dapat mengatasi batuk berlendir, membantu pencernaan, menghilangkan zat otot, menghilangkan nyeri, mengobati masuk angin, insomnia atau gangguan susah tidur, bersifat stomakik atau memperlancar pencernaan dan meningkatkan selera makan, melancarkan sirkulasi darah, karminatif atau memperlancar buang air, antimetik atau mengatasi rasa mual mau muntah karena masuk angin, nyeri, haid, rematik, dan lain-lain. Yang keempat, kayu manis dan daun kayu manis. Klasifikasi dapat dilihat pada tabel. Kayu manis dan daun kayu manis membuat rasa wedang uwuh menjadi lebih nikmat, juga memiliki sifat antioksidan. Banyak herbalis meyakini bahwa campuran jahe dan kayu manis berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan antioksidannya tinggi. Ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan ramuan dari kayu manis, yaitu sakit perut, kembung, sakit kepala karena sinus, kelelahan, kelebihan berat badan. Yang kelima, cengkeh, bunga cengkeh, batang cengkeh, dan daun cengkeh. Klasifikasi ilmiah dapat dilihat pada tabel. Minyak esensial dari cengkeh mempunyai fungsi anestetik dan antimikrobial. Minyak
cengkeh sering digunakan untuk menghilangkan bau nafas dan untuk menghilangkan sakit gigi. Zat yang terkandung dalam cengkeh yang bernama eugenol digunakan dokter gigi untuk menenangkan saraf gigi. Bunga cengkeh atau Syzygium aromaticum selain mengandung minyak atsiri juga mengandung senyawa kimia yang disebut eugenol, asam oleanolat, asam glutanat, vanilin, karyofilin, resin, dan gom. Yang keenam, akar serai dan daun serai. Klasifikasi dapat dilihat pada tabel. Daun Cymbopogon citratus mengandung alkaloida, saponin, flavonoida, polifenol, dan minyak atsiri. Manfaat serai antara lain mencegah kanker, obat gangguan pencernaan, detoksifikasi, menurunkan tekanan darah, menghaluskan kulit, sebagai analgesik, menjaga kesehatan wanita. Yang ketujuh, kapulaga. Klasifikasi dapat dilihat pada tabel. Kapulaga atau disebut juga Amomum cardamomum selama ini dikenal sebagai rempah untuk masakan dan juga lebih banyak digunakan untuk campuran jamu. Kapulaga mengandung minyak atsiri, sineol, terpineol, borneol, protein, gula, lemak, silikat, beta-kamfer, sabinena, mirkena, mirtenal, karfona, terpinil asetat, dan kersik. Dari kandungan tersebut, kapulaga memiliki khasiat sebagai obat batuk. Kapulaga juga memiliki khasiat untuk mencegah keropos tulang. Poin yang selanjutnya adalah proses pembuatan. Alat-alat yang akan digunakan adalah pisau, nampan, kompor, penyaring teh, gelas, dan sendok. Untuk bahan-bahan yang akan digunakan jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, akar serai, pala, dan kapulaga. Langkah-langkahnya adalah 1. Bahan-bahan dikeringkan menggunakan sistem pengeringan manual oleh sinar matahari. 2. Pemilahan bahan-bahan yang berkualitas baik. 3. Setelah melakukan pemilahan, bahan herbal yang memiliki ukuran besar dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian dilakukan pengelompokan bahan untuk takaran gelas seduh. Pengelompokan bahan herbal yang sudah dilakukan sebelumnya dimasukkan ke dalam gelas yang kemudian diseduh dengan air panas sampai seduhan tersebut mengeluarkan warna merah kecoklatan. Yang keenam, jika lebih menyukai wedang ungu dengan model penyaringan, maka disaring menggunakan penyaring. Dan yang terakhir, wedang ungu siap untuk dinikmati. Poin selanjutnya adalah manfaat dari wedang ungu sendiri. Dapat menurunkan kadar kolesterol, mengatasi masalah perut, menghilangkan capek dan pegal-pegal, kaya akan antioksidan, meredakan nyeri perut, menyegarkan badan, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan aliran darah, menyembuhkan dan mencegah masuk angin, mengatasi batu ringan, dan mampu menghangatkan tubuh. Berikut merupakan daftar pustaka dan jurnal yang saya gunakan untuk rujukan dalam mengkaji wedang ungu. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.